Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu perumpamaan tentang seorang penabur. Kita sudah memahami atau kita beberapa kesempatan menyampaikan maksud dan tujuan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Pada kesempatan ini Yesus menyampaikannya dengan perumpamaan seorang penabur. Dan tujuan dari Yesus menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah itu dengan perumpamaan, agar setiap orang bisa memahami maksud, bisa menghayati apa yang disampaikan, isi yang mau disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Sebab kita memahami para pendengar atau pengikut Yesus pada waktu itu bukan semuanya dari kalangan terdidik, bukan semuanya dari kalangan intelektual, tetapi orang-orang biasa, orang-orang sederhana, yang memang mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman atau sabda yang disampaikan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus menyampaikan tentang perumpamaan seorang penabur, di sana Tuhan tentu mau menjelaskan eksistensi atau keberadaan manusia yang tidak stabil ya dalam beriman, atau eksistensi manusia yang kurang
menghayati firman yang telah mereka dengar itu. Dan tentunya sekaligus di sini Tuhan mau mendidik para pendengarnya itu agar mereka itu tidak hanya sebagai pendengar sabda yang setengah hati, tetapi harus menjadi pendengar sabda yang sepenuh hati, dalam arti mereka tidak hanya bertindak sebagai pendengar, tetapi sekaligus sebagai pelaku firman itu. Jadi ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur, jadi penabur itu adalah Allah sendiri ya yang menyampaikan sabda itu. Lalu sabda itu disampaikan oleh Tuhan melalui pengajarannya, dan dan firman itu para pendengarnya itu adalah itu tadi orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan atau Allah menyampaikan sabda itu, yang menerimanya adalah para pendengarnya dengan hati yang berbeda-beda, dengan pemahaman pengertian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika firman itu sampai kepada manusia, tentunya di sana firman itu diterima, tetapi tentu dikelola lagi sedemikian rupa oleh manusia, para pendengarnya, berdasarkan konteks yang dia hadapi, berdasarkan realitas yang dia hadapi pada waktu itu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, jadi ya ada benih itu jatuh di pinggir jalan. Tapi ketika dioncak orang dan dimakan burung, ya sia-sialah firman itu. Sebab mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghayati firman itu ya, atau menyimpannya di dalam hatinya dengan baik. Demikian pun juga yang jatuh di tempat berbatu dan berduri. Artinya bahwa ketika firman itu disampaikan, hati yang menerimanya itu, hati yang berbatu itu adalah hati yang memang mendengar firman itu, tetapi tidak berakar ya, tidak berakar kuat karena kurangnya air. Tentu di sini ya karena orang itu ya kurangnya pemahaman bisa jadi, atau kurangnya hidup doanya, sehingga akarnya itu tidak sampai ke kedalaman, sehingga dia pun mengalami kekurangan air. Akarnya tidak mampu mencari ya, untuk menancapkan sampai ke kedalaman hatinya firman yang telah dia dengar. Dan yang jatuh di semak duri adalah mendengarkan firman, tetapi kemudian terhimpit oleh tawaran-tawaran dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya sehingga pada akhirnya ya mereka meninggalkan iman itu dan bahkan mereka murtad. Dengan orang yang tidak mempunyai pendirian atas imannya, ya terbukti dari ketika dia mendengar firman hanya sebagai mendengar dan tidak mampu menghayatinya lah, atau melakukannya dalam kehidupannya. Sehingga tadi ya dikatakan di sini ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu ya untuk menjelaskan itu kepada para muridnya, bahwa para pendengar firman sabda itu ya dinamis, semuanya tidak sama karena mempunyai latar belakang yang berbeda. Tapi yang menjadi sebuah persoalan bagi para murid ya, mengapa Yesus menyampaikan ajarannya itu dalam bentuk perumpamaan? Apa maksud perumpamaan itu? Ya, jadi Yesus mengatakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Di sini ajaran Yesus itu disampaikan kepada para muridnya secara langsung ya, karena mereka bisa mengerti, memahami Yesus itu sesungguhnya. Tapi orang-orang lain itu ya, dari orang-orang sederhana, karena itu disampaikan secara melalui perumpamaan, bahasa-bahasa yang tidak abstrak gitu ya. Dan tentunya bahwa semuanya itu ya, tujuan semuanya itu Yesus hendak mengatakan bahwa kita sebagai manusia pendengar sabda itu setidaknya kita harus tetap memakai hati kita, mengakarkan firman itu dalam hati kita, lalu mengelolanya sedemikian rupa melalui aktivitas-aktivitas keagamaan, kerohanian, hidup doa kita, ekaristi, pendalaman iman, doa pribadi, dan berbagai bentuk devosi-devosi. Sekiranya itu semua adalah jalan ke tengah kita yang memungkinkan kita untuk bisa menghayati firman itu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab dengan itu ya kita percaya bahwa firman itu akan berakar dan kita mampu memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.